Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih waktunya. Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah Ekonomi for Business tentang analisis permintaan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Hari ini kita akan membahas tentang Ekonomi for Business, tentang analisis permintaan dan penawaran dari brand atau produk Haibuna Skincare dengan dosen pembimbing Pak Tommy. Studi case ini akan kita bahas yaitu tentang analisis permintaan dan penawaran, pengembangan produk Haibuna Wedu Series, jadi skincare yang aman untuk kulit busui yang akan kita buat study case untuk analisis permintaan dan penawaran di mata kuliah Ekonomi for Business. Jadi, di sini kita akan membahas tentang pendahuluan dulu. Kenapa saya memilih tentang brand Haibuna Skincare untuk study case penawaran dan permintaan? Karena saya mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan di industri beauty industry dengan produk industri skincare, yang mana pendahuluan industri skincare Indonesia itu pertumbuhan atau growth-nya sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Menurut laporan Statista 2023, pasar skincare Indonesia ini sangat bisa diproyeksikan mencapai dari 8 miliar USD. Jadi angka atau uang yang sangat signifikan sekali growth-nya sampai 2027. Dengan kategori brightening, whitening menjadi salah satu segmen terbesar dalam industri kecantikan di Indonesia. Perubahan perubahan hormonal yang ada di ibu atau ibu hamil lebih tepatnya dan ibu menyusui atau pengguna KB itu meningkatkan hiperpigmentasi dan melasma pada kulit yang kusam. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa 50% sampai 70% itu wanita hamil mengalami melasma atau hiperpigmentasi. Itu ada di jurnal juga. Jadi Haibuna datang untuk menjawab solusi-solusi dari segmen audiens ibu-ibu yang hamil itu tentang keraguan tentang pemakaian skincare saat hamil karena hormonnya naik. Jadi ke painnya ibu-ibu itu kelihatan flek hitam, buluk dan nggak bisa cantik karena hormonnya naik. Jadi Haibuna hadir dengan Wedu Series sebagai solusi brightening yang aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, dengan key ingredients itu ada niacinamide, ada tranexamide aksid, dan licorice extract. Nah, pada flek hitam saat kehamilan itu ada 50% sampai 70% wanita hamil mengalami permasalahan yang flek hitam itu. Jadi temuan utama 50% sampai 70% wanita hamil itu mengalami hormon naik atau melasma. Faktor hormonal estrogen, progesteron meningkatkan aktivasi melanosit. Artinya, pasar ibu hamil memiliki nyata terhadap brightening yang aman sebagai jawaban atas keresahan atau kekhawatiran para customer. Jadi, Haibuna hadir untuk menjawab permasalahan itu di masyarakat Indonesia. Efektivitas niacinamide itu terbukti banyak jurnal-jurnal yang udah membicarakan tentang value tentang komposisi niacinamide. Ya, niacinamide 4-5% secara signifikan menurunkan hiperpigmentasi, mengakibatkan transfer melanasma dari melanosit ke keratorosit, tidak bersifat iritasi, jadi kulit-kulit yang sensitif itu bisa memakai ini, meningkatkan skin barrier, jadi lebih aman dari UV matahari, aman untuk penggunaan jangka panjang, jadi tidak ketergantungan dan tidak akan menimbulkan efek samping gitu. Niacinamide efektif sebagai brightening agent sekaligus memperkuat skin barrier, kulit yang sangat penting untuk kulit sensitif. Terus efektivitas efektivitas tentang tadi udah kita bahas tentang niacinamide. Yang kedua tentang efektivitas tranexamic acid. Jadi tranexamic acid ini efektif mengurangi melasma, bekerja dengan menghambat jalur plasminogen, memicu produksi melamin,
Profil keamanan baik pengguna tropikal, lebih aman dan lebih ringan resiko iritasi. Jadi tranexamid acid ini efektivitasnya mendekati semacam hidroquinon gitu. Jadi di jurnal juga ada dibahas tentang tranexamic acid adalah alternatif brightening yang lebih aman dibandingkan hidroquinon dan retinol. Karena pada dasarnya orang hamil, ibu hamil, pengguna KB dan lain-lain itu tidak boleh menggunakan skincare yang berbahaya dengan komposisi hidroquinon, retinol, paraben, eh, semacam itu. Nggak boleh. Karena membahayakan kepada kesehatan janin dan ibu hamilnya. Efektivitas licores, licores ekstrak. Jadi analisis permintaan demand sangat besar menunjukkan bahwa pengguna kontrasepsi hormonal itu ada kurang lebih 30 juta wanita. Itu data dari BKKBN. Prevalensi melasma atau flek hitam wanita saat hamil itu 50% sampai 70% dari total 30 juta. Jika diasumsikan 50% dari 4,5 juta ibu hamil itu mengalami hiperpigmentasi atau flek hitam. Jadi eh, customer-customer atau audiens atau segmen ibu-ibu itu menginginkan tentang cerah kulit dan saat hamil dengan aman. Ini belum termasuk wanitanya pengguna KB, pengguna hormonal, hormonal akne ya. Ini hanya untuk brightening, akne dan pigmentasi. Permintaan produk Haibuna Skincare bersifat konsisten, repeat purchase, high emotional value. Yang saya jelaskan konsisten dalam arti pembeliannya sangat sustainable, repeat order, jadi pembelian berulangnya ada, high emotional value karena menjawab tentang rasa kekhawatirannya ibu hamil. Jadi orang yang hamil itu takut akan pemakaian skincare. Jadi kita menjawab tentang keresahan itu, kita timbulkan, kita hadirkan permintaan demand dari customer dengan produk Haibuna ini. Nah, ini adalah bagian yang saya tunjukkan di salah satu platform TikTok kita dari Januari tahun kemarin sampai Desember tahun kemarin 2025. Ini kita bahas tentang data support repeat purchase atau customer retention yang ada di TikTok Shop. Nah, kita fokus di ini kursor ini 27%, 26% dari total customer yang masuk ini melakukan repeat order. 22%, 27% naik terus sampai ke 31, sampai ke 33, 32% dari customer yang pembelian berulang. Itu menandakan bahwa produk kami sangat solutif, sangat bermanfaat dan bisa menjawab tentang pain-pain atau permasalahan hiperpigmentasi di masyarakat saat hamil. Nah, bab analisis penawaran, supply demand, kondisi kompetitor brand besar berfokus pada general market tidak spesifik karena kita benar-benar fokus Heribuna itu fokus ke spesifik market yang mana niche-nya kecil tapi kita kuat mencoba untuk menjadi positioning top of mind di dalam niche kecil ini. Jadi berfokus pada general market itu yang brand-brand besar dengan kapital yang besar, tidak mengedukasi berbasis keamanan bumil. Jadi emosional educate-nya kalau dari POV saya masih kurang karena mereka hanya fokus ke sales dan awareness. Kompetitor hanya mengeluarkan moisturizer basic. Contoh kompetitor ada di Medica Care, Bidan Seruni, Mama Choice, dan banyak. Nah, setelah kita membahas tentang kondisi kompetitor, kita membahas tentang market gap. Market gap terdapat kesenjangan antara permintaan bumil dan brightening skincare yang aman dengan penawaran produk brightening yang benar-benar diformulasikan terhadap bumil busui. Haibuna Bedu Series dari PT Ryuha ini hadir untuk mengisi gap ini. Jadi base ingredients avoidance, tanpa retinol, tanpa hidrokinon, tanpa paraben. Ini validasi udah kita uji lab SIG approval, positioning spesifik untuk menjadi top of mind, skincare bumil busui yang aman, edukasi berbasis jurnal, konselor, bidan, eh, dokter, kerjasama, edukasi penawaran saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi permintaan dan segmen
ibu hamil dan ibu menyusui. Berikut adalah salah satu dari support analisis untuk mengambil decision making dari hasil yang udah kita ada. Jadi analisis TAM, SAM sama SOM, addressable market, jumlah ibu hamil selama di Indonesia ini ada 4 juta ibu hamil, populasi pengguna hormonal, yang lebih spesifik lagi 30% dari total itu yang lebih bisa kita market share ya 5 sampai 10% dari total 4 juta itu. Nah, ini juga kita sajikan tentang industri market outlook di 2026, growth and market size per kapita expanded. Nah, itu jadi kayak market sensitive skincare ini akan diproyeksikan tembus dan tumbuh dengan CAGR 8,5% hingga 2030. Jadi semakin spesifik. Jadi customer dengan pain-pain dengan permasalahan yang spesifik kita mau masuk itu ke niche-niche itu untuk menjadi suatu penguat di dalam brand kita. Jadi ada juga ASEAN Sensitive Skincare Market, Trend and Insight. Terus kita juga melihat customer behavior sekarang udah semakin tahun pasti akan berubah, perilaku konsumennya juga. Jadi konsumen behavior, konsumen yang benar-benar apa ya, sekarang udah smart smart audience ya. Jadi banyak konsumen itu akan membandingkan dan akan mengambil tindakan nggak nggak gampang untuk mengambil tindakan untuk beli. Mereka akan memvalidasi terhadap mengcompare terhadap kompetitor, mengcompare terhadap jurnal-jurnal, mengcompare terhadap ulasan, mengcompare terhadap value siapa yang memakai gitu. Jadi konsumen mindset kita buat funnel itu kita masuk ke tren dulu. Dari tren itu ingredients awareness baru kita akan masifkan. Terus baru dia akan udah aware tentang ingredients, dia akan fokus ke safety concern-nya. Jadi aman nggak sih ini untuk aku sebagai pengguna KB atau aku sebagai bumil busui. Begitu aman, dia akan memvalidasi siapa sih validator yang membawa brand ini gitu. Adakah dokter yang membicarakan tentang brand ini atau KOL influencer atau kreator atau bidan itu apa adakah kalau emang banyak dia akan masih belum untuk mengambil keputusan beli dia akan menanyakan tentang expert validation dari dokter terus pembelian impulsif buying atau bisa dikatakan ya dicoba dulu lah satu gitu kalau ya dia udah mencoba satu baru dia akan bisa merasakan value tentang UVP-nya produk baru dia akan melakukan repeat order kalau emang dia cocok jadi benar-benar bukan yang kayak flow-nya orang customer buying experience-nya itu panjang banget sekarang dari perilaku konsumen yang sangat aware tentang edukasi dan tentang smart. Nah, analisis penawaran supply brand besar memiliki produk branding namun tidak spesifik kepada niche market yang di Bumil Busui. Brand khusus Bumil Busui banyak memiliki sistem branding berbasis evidence dan ingredients terhadap tentang AFL satu tugas tadi tentang pembahasan tentang permintaan dan penawaran, supply and demand. Jadi dari AFL satu tadi itu kita tambahin tentang pembahasan eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Nah, eksternalitas positif dari kesehatan publik itu bisa diambil dari eksternalitas kesehatan publik berdasarkan jurnal yang ada dicantumkan di bab 2 tadi itu tentang Economic for Business IBM. Jadi kandungannya karena ada niacinamide, ada tranexamide acid, ada licorice extract, adalah base dari relatif untuk bumil busui. Dampak positif sosialnya adalah mengurangi penggunaan bahan resiko yang tinggi untuk bumil busui seperti retinol, hidroquinone, paraben. Yang kedua, mengurangi potensi iritasi berat. Yang ketiga, edukasi masyarakat tentang ingredients awareness, artinya produk Haibuna ini mendorong perilaku konsumsi yang lebih aman secara kolektif. Ini adalah eksternal positif pada sektor kesehatan.
Terus eksternal positif yang lain adalah eksternalitas psikologi dan produktivitas. Dalam bab 3 menyebutkan bahwa demand memiliki high emotional value. Nah, bagi Ibu Amil, melasma sering menurunkan kepercayaan diri dapat mempengaruhi kondisi psikologis jika produk membantu meningkatkan self confidence, mengurangi stres, meningkatkan meningkatkan well-being, maka terjadi eksternal berupa produktivitas rumah tangga meningkat, kesehatan mental membaik. Efek ini tidak hanya disarankan konsumen tetapi keluarga dan lingkungan sosial. Eksternalitas positif yang lain adalah eksternalitas edukasi, knowledge spoiler. Jadi kayak positif Haibuna berbasis jurnal dan edukasi. Lihat bab 2, bab 5 ekonomi bisnis. Jadi awareness terhadap bahan aktif, kesadaran, literasi skincare berbasis kesehatan, pergeseran demand ke produk aman yang aman. Ini disebut positive knowledge externality. Dampaknya kompetitor terdorong ikut menaikkan standar keamanan, industri menjadi lebih transparansi, konsumen makin kritis. Nah, eksternalitas positif yang lain adalah eksternalitas ekonomi lokal. Jika produksi dilakukan di PT Rio Inovatif, membuka lapangan kerja pastinya banyak karyawan, meningkatkan pajak daerah pastinya, mendorong UMKM, packing, logistik. Ini adalah eksternalitas positif dalam ekonomi yang ada di Brand Haibuna. Nah, tidak luput juga tentang eksternalitas negatif yang kita analisis yaitu dengan masifnya penjualan yang ada pasti akan menambah tentang apa ya value packing plastik tentang botol pump box jika tidak menggunakan eco packaging tidak ada program recycle maka terjadi limbah plastik meningkat value lingkungan meningkat biaya sosial pengelolaan sampah ini adalah eksternalitas negatif di lingkungan. Jadi market gap antara kebutuhan ibu hamil terhadap produk mencerahkan dan penawaran tersedia. Kesimpulannya bahwa berdasarkan data United World Bank and WHO, Jurnal Dermatologi Internasional terdapat permintaan signifikan terhadap produk brightening aman untuk bumil busui. Haibuna Wedu Series memiliki dasar ilmiah kuat melalui niacinamide, transmi acid, dan licorice extract serta memiliki peluang strategis untuk mengisi market gap. Jadi eh, masih ada peluang untuk menjadi market leader di niche market yang kecil, yang mana kompetitornya masih bisa bersaing secara kompetitif dengan daftar pustaka yang ada di sini. Banyak sudah saya masukkan daftar pustaka di sini. Oke, jadi itu ini salah satu platform kita ya, ada di e-commerce, TikTok dan Shopee. Semuanya udah terjual ribuan pieces, puluhan ribu pieces bahkan. Jadi itu yang bisa saya sajikan tentang permintaan dan penawaran barang. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam entrepreneur.